Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Bapak Ibu sekalian, sudah diketahui bersama bahwasanya untuk pencairan PKH dan sembako atau BPNT dan juga PBIJK itu sudah mengacu pada pemeringkatan desil, yaitu adalah Kepmensos nomor 79 HUK tahun 2025 yang disahkan pada tanggal 26 Mei tahun 2025 kemarin. Yang artinya jika ada keluarga yang sebelumnya menjadi penerima bansos baik PKH, sembako ataupun BBI dan keluarga tersebut tidak masuk kategori desil 1-5, maka dipastikan bantuannya menjadi terhenti atau tercoret. Nah, bagaimana jika ada keluarga yang masih masuk desil 1-5 tapi bantuannya tetap tidak cair? Nah, itu kategori yang apa? Lalu bagaimana penjelasannya? Alasannya tidak cair itu kenapa? Bapak Ibu sekalian, sebenarnya jawabannya sudah bisa dijawab dari keputusan Menteri Sosial nomor 79 HUK 2025. Nah, bagi Anda yang ingin tahu kira-kira kenapa ya ada keluarga yang masuk desil 1-5 katakan, tapi kok tidak bisa mendapatkan bantuan, itu alasannya bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya bantu jelaskan kepada Anda semua. Mudah-mudahan nanti bisa lebih paham dan juga bisa menambah wawasan terkait info bansos. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube saya tentunya. Sebelum kita mulai, ada baiknya bagi Anda yang mungkin belum diklik subscribe ya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, silakan diklik subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja Bapak Ibu pada topik bahasan kita kali ini. Jadi mengacu pada keputusan Menteri Sosial yang sudah terbit di tanggal 26 Mei kemarin, yaitu adalah keputusan Menteri Sosial nomor 79 HUK 2025 tentang penetapan peringkat kesejahteraan keluarga untuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Bapak Ibu sekalian, keputusan Menteri ini mengacu pada instruksi Presiden. Jadi sebelumnya sudah ada instruksi Presiden, jadi instruksi langsung dari Bapak Prabowo Subianto, yakni Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Jadi setelah adanya instruksi dari Bapak Presiden, maka kementerian-kementerian terkait ya seperti Kementerian Sosial dan kementerian yang lain itu langsung membuat keputusan menteri ya. Seperti halnya Kementerian Sosial dalam hal ini langsung membuat keputusan menteri yaitu nomor 79. Jadi setelah adanya instruksi dari Bapak Presiden, menteri-menteri di bawah Bapak Presiden langsung membuat keputusan menteri. Salah satunya yaitu Kementerian Sosial membuat peringkat desil. Nah, peringkat desil ini sesuai dengan info yang sudah disampaikan pada keputusan menteri, bahwasanya nantinya untuk penerima PKH yaitu adalah desil 1 sampai dengan desil 4. Itu yang boleh ya menerima atau yang bisa menerima PKH. Berikutnya untuk yang bisa menerima program sembako tunai atau BPNT yang kita kenal, itu adalah desil 1 sampai desil 5. Berikutnya untuk PBIJK, penerima bantuan iuran atau Kartu Indonesia Sehat KIS yang dibayar oleh pemerintah ya iurannya, itu masuk desil 1 sampai desil 5. Nah, itu ada beberapa info poin yang sudah disampaikan pada keputusan menteri tersebut ya, dimana nanti kalau ada penerima PKH BPNT yang berada di luar desil yaitu desil 6 sampai 10, kemungkinan besar bantuannya terhenti ataupun tercoret dari pencairan tahap 2 kali ini. Tapi Mas, ada info bahwasanya ada keluarga yang masuk desil 1 sampai desil 4 atau 5 tapi tidak bisa menerima bantuan. Loh, kok bisa? Nah, ternyata sudah dijelaskan pada diktum ke-7 bahwasanya penerima program yang memenuhi peringkat kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-4 atau yang tadi saya sampaikan itu dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial dan bantuan program kesejahteraan sosial jika memenuhi kriteria. Jadi ada 5 kriteria. Jika dia itu memenuhi 5 kriteria itu atau salah satunya dari 5 itu, maka meskipun dia masuk desil yang paling rendah sekalipun, dia tidak bisa mendapat bantuan sosial ya. Nah, kriteria yang tidak bisa mendapat bantuan sosial itu apa saja? Baik, yang pertama yaitu
alamat tidak ditemukan ya. Jelas ya, kalau tidak ditemukan memang tidak bisa disalurkan bantuannya ya. Berikutnya individu tidak ditemukan. Oh, ini masih sama, yang tadi itu adalah alamatnya. Jadi kalau menyalurkan tidak tahu di mana lokasinya. Berikutnya lokasinya tahu di mana tapi yang menerima tidak ada. Gitu ya. Yang ketiga yaitu adalah sudah meninggal dunia ya, jelas ya. Yang keempat yaitu memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, Polri ya, pegawai usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah ataupun pejabat negara ya. Jadi jelas kalau yang bersangkutan penerima bansos ini setelah dipadankan datanya, setelah dicek di Dukcapil dan sebagainya, ternyata dia pekerjaan pada sistem Dukcapilnya itu tertera sebagai PNS, P3K, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, pejabat negara, itu sudah dipastikan tidak bisa menerima bansos. Berikutnya yang terakhir, poin yang terakhir adalah anggota keluarga aparatur sipil negara, anggota keluarga dari TNI, anggota keluarga dari Polri, anggota keluarga dari pegawai BUMN atau BUMD, anggota keluarga dari pejabat negara. Maksudnya adalah, misal yang menerima bansos ini pekerjaannya tidak TNI, tidak Polri, ataupun tidak pekerjaan yang tidak layak bansos itu ya, tapi dia merupakan anggota keluarga dari seseorang yang memiliki jabatan ya, seperti PNS, TNI, Polri, badan usaha milik negara atau pegawai BUMN, pegawai BUMD dan sebagainya, maka otomatis ya penerima bansos ini karena dia masih dalam satu keluarga, satu kakak, maka nanti bantuannya menjadi terhenti meskipun orang itu ya penerima bansos itu sebelumnya masuk di desil 1 ataupun desil 2 atau desil 3 ataupun desil yang boleh menerima bansos gitu ya. Jadi sudah jelas pada info ini Bapak Ibu. Meskipun ada keluarga yang masuk di desil 1 sampai desil 5, tapi ternyata setelah dicek datanya didapati dia ada kriteria yang tidak layak seperti ada 5 kriteria tadi itu, maka tetap bantuannya tidak bisa cair atau tidak bisa disalurkan. Yang artinya dananya akan kembali lagi ke kas negara atau dia otomatis akan juga tercoret by system. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu terkait desil. Saya kira sudah cukup jelas dan mungkin ada kendala di lapangan ataupun kasus-kasus baru yang bisa kami temukan dan mungkin bisa kami juga sampaikan bagaimana kira-kira solusinya. Ya insya Allah nanti akan juga saya sampaikan pada channel YouTube saya. Maka dari itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe agar nanti tidak ketinggalan info jika saya update info terkait bansos ya. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi nanti dengan saya di info bansos berikutnya. Saya harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.